bahwa agama Islam ini agama tauhid. Tauhid. Kita harus memahami tentang tauhid. Karena Allah yang menciptakan semuanya ini. Bukan hanya pengakuan Allah yang menciptakan, Allah mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tapi kemudian dia enggak ibadah kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang tauhid ini di awal-awal di surah Al-Baqarah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahkan kepada Allah. Wahai manusia, semua manusia beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Jadi Allah yang menciptakan semuanya ini. Mestinya ibadah kepada Allah. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa kita sebagai orang Islam, kita wajib tahu tentang agama kita. Agama kita ini agama Islam. Agama Islam, agama tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Enggak ada manfaat Islam tanpa tauhid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Allah mengutus para nabi, para rasul. Setiap umat, setiap kaum mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat melainkan ada pengancamnya. Semua nabi, semua rasul itu dakwahnya semuanya tentang tauhid dan menjauhkan syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibut tagut, jauhkan tagut, tinggalkan tagut. Tagut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Di antara mereka kata Allah ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36 bahwa setiap umat mesti ada rasul. Setiap umat mesti ada rasul. Setiap rasul dakwanya dakwah tauhid. Setiap rasul mesti dakwanya dakwah tauhid. Mengajak orang beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah mengutus rasul yang pertama ke muka bumi ini, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Setelah Nabi mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah. Enggak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang sangat besar nanti di hari kiamat. Artinya rasul-rasul, semuanya rasul mendakwakan dakwah tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena aku takut kepada kalian, Allah akan mengadab kalian di hari kiamat nanti. Ketika orang tidak mentauhidkan Allah akan diazab oleh Allah. Makanya kita harus pahami bahwa agama Islam agama tauhid. Makanya Allah menciptakan kita untuk ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah tauhid. Dengan kita mentauhidkan Allah, rezeki pasti dikasih oleh Allah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat,
surah 51 ayat 56 sampai 58. Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56 sampai ayat 58. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah SWT, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku nggak minta rezeki dari mereka dan aku nggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki dan Allah yang maha pemberi rezeki. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha kokoh. Razzaq, Allah maha razzaq. Razzaq itu artinya terus menerus memberikan rezeki, nggak pernah berhenti. Dzul quwwatil matin, yang maha kuat, yang maha kokoh, Allah SWT. Makanya kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah butuh, tidak. Kata Allah, aku nggak butuh rezeki dari mereka. Aku nggak minta makan. Allah yang memberikan rezeki pada makhluk ini. Jadi kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, artinya mentauhidkan Allah. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada ibadah tanpa tauhid dan tidak ada Islam tanpa tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Ibadah adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya kita harus berusaha bagaimana kita beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bernadar hanya karena Allah, menyembelih hanya karena Allah dan menurut syariat Allah, dan seluruhnya seperti itu. Kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Ini namanya tauhid. Kita takut hanya kepada Allah, kita mengharap hanya kepada Allah. Nggak boleh kita mengharap dari manusia dan nggak boleh minta-minta kepada manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Ibnu Abbas. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Jangan minta-minta kepada manusia. Nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Minta-minta itu merusak tauhid. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta kepada manusia, yang pertama rusak tauhidnya dia. Tauhid apa? Rububiyah, rusak tauhidnya. Yang dimaksud tauhid rububiyah artinya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Kalau dia sebagai orang Islam mesti yakin Allah pasti berikan rezeki, jangan minta-minta kepada manusia. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini masih remaja, masih belasan tahun umurnya. Kata Nabi, kalau engkau minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah, apabila engkau minta tolong kepada Allah. Jadi orang yang minta-minta, yang pertama rusak tauhidnya. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Dia wajib mengimani Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Enggak ada satupun makhluk melainkan Allah berikan rezeki. Siapa aja. Atau orang tinggal di gunung, tinggal di tengah lautan, dia tetap Allah berikan rezekinya. Pasti. Karena Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Orang yang minta-minta, yang kedua merusak dirinya. Dengan dia minta-minta, rusak dirinya dia. Artinya dia tidak punya rasa malu minta-minta pada manusia. Makanya orang yang minta-minta kepada manusia di hari kiamat nggak ada mukanya, nggak ada dagingnya, tengkorak aja datang nanti di hari kiamat. Orang yang suka minta-minta manusia itu akan hilang tuh
dagingnya. Yang ada hanya tengkorak aja dia. Karena dia tidak punya rasa malu. Yang ketiga, minta-minta itu merusak orang lain. Orang lain terganggu kan. Dengan dia minta terganggu. Dia tidak nyaman, orang datang ke rumahnya, ketok-ketok pintu, minta-minta. Dia nggak nyaman. Dia terganggu. Dan seandainya pun diberikan, dia nggak ikhlas. Makanya kita minta hanya kepada Allah SWT. Kalau ada yang kasih ya kita terima. Yang penting kita nggak minta dalam hidup ini. Tapi ada yang berikan kepada kita terima. Dan jangan kita berharap sesuatu pada manusia, kita berharap hanya kepada Allah. Ini bentuk tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Itu harus kita ingat itu. Kita takut hanya kepada Allah. Enggak takut kepada kubur-kubur, tidak. Tidak takut kepada jin segala macam, tidak, takut kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan seluruh makhluk, kita yang takut kepada Allah Ta'ala.